Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pokem Podcast Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Tepuk tangan dong. Apa kabar semuanya, sahabat Pokem? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang lagi sakit juga tentunya saya doakan semoga cepat sembuh, cepat sehat, cepat kembali beraktivitas lagi, cepat bisa berkumpul bersama orang yang Anda cintai, yang lagi sakit, terbaring di rumah sakit tentunya. Nah, sakit itu kadang-kadang tergantung kita menyikapi ya. Kalau kita bersabar, tentunya sakit ini akan membawakan pahala buat kita. Ingat, sabarnya ini kata kuncinya. Oke. Dan tentunya juga hari ini saya senang sekali tentunya kita bisa bertemu kembali. Ya, kita akan ngobrolin sesuatu yang santai tapi serius, serius tapi santai gitu ya. Ngobrolinnya yang ringan-ringan aja tapi bermanfaat gitu ya. Yang yang tentunya insya Allah berguna untuk Anda semua, untuk semua netizen, semua sobat Pokem, semua pemirsa lah pokoknya. Tapi sebelum kita lanjutkan obrolan kita, apa yang pengen kita obrolin pada hari ini, terus juga ngobrolin apa ya gitu ya. Tapi saya minta tolong dulu untuk ke semuanya, seluruh sobat Pokem, seluruh netizen, seluruh pemirsa untuk subscribe dulu ya. Subscribe dulu, itu yang paling penting supaya kita terus bisa berkreasi, terus kita bisa membuat konten-konten terus yang bermanfaat tentunya. Jangan lupa untuk subscribe, terus juga like dan share juga konten-konten kita yang insya Allah bermanfaat untuk Anda semua, khususnya sobat Pokem, seluruh pemirsa dimanapun lah pokoknya ya, dimanapun berada. Mungkin pada saat Anda lagi scrolling YouTube atau apa, muncul wajah saya. Minta tolong di subscribe, boleh gitu ya. Oke. Dan juga Anda juga boleh komen. Tentunya kritik dan saran kita juga tungguin untuk memberikan masukan kepada kita menjadi konten-konten yang lebih bermutu, lebih berkualitas mungkin ya, terus juga lebih bermanfaat, terus juga pokoknya lebih baik lagi lah untuk kedepannya. Jadi kritik dan saran yang membangun tentunya akan kita pertimbangkan. Dan juga mungkin Anda bisa komen juga tema apa yang mau kita bahas, terus juga siapa gue starnya atau bintang tamunya gitu ya, boleh nanti pokoknya di kolom bawah ini. Oke, nanti ada admin yang kalau nggak sibuk dia balasin. Oh, sok sibuk adminnya ya. Oke, baik. Kalau kita ngomongin sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang luar biasa tentunya, apalagi sekarang banyak sekali orang-orang yang luar biasa. Kalau bisa dikatakan luar biasa, sesuatu yang mungkin didapatkan ataupun sifatnya duniawi gitu ya, berupa harta ataupun berupa penghasilan. Tentunya kalau kita di dalam agama Islam ya, tentunya ada kewajiban, ada hak orang lain yang patut mungkin kita berikan, yang harus kita keluarkan. Jadi memang di dalam Islam sendiri memang diatur bahwasanya sebagian harta yang kita dapat gitu ya, sebagian penghasilan yang kita dapat itu ada hak-hak orang-orang yang memang membutuhkan. Bukan omongan dari saya ya, itu memang ada di dalam Al-Qur'an bahwasanya hal itu diatur bahwasanya di dalam Al-Qur'an sendiri. Nah, mungkin saat ini para netizen, para sobat Pokem dan pemirsa semua sudah memberikan ataupun mengeluarkan yang dinamakan zakat itu tadi ya, harta yang wajib kita keluarkan. Zakat itu memang ada beberapa, salah satu yang wajib mungkin Anda ketahui bahwasanya ada zakat fitrah yang setiap tahun mungkin sudah Anda laksanakan atau tunaikan ya pada saat bulan suci Ramadan. Ada lagi berbagai macam zakat sebenarnya, ada zakat mal terus juga dan lain-lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita berharap bisa ngobrolin tentang itu gitu ya. Kita ngobrolin tentang zakat dan wakaf ya. Salah satu orang yang luar biasa khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini, beliau sebagai guest star kita pada kesempatan kali ini, beliau merupakan orang yang mungkin volunteer. Wah, volunteer kayaknya berat banget gitu volunteer. Enggak, beliau merupakan salah satu orang yang luar biasa di Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Beliau adalah pengelola di penyelenggaraan zakat dan wakaf. Beliau
orang yang luar biasa lah, gitu ya. Susah untuk menyebutkan dengan kata-kata. Siapa beliau? Saya menyebutnya Ibu Idayati. Selamat datang Ibu Idayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Ya. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Sobat Pokem, itu dia wajah yang cantik. Nah, orang yang luar biasa yang melakukan pengelolaan zakat dan wakaf khususnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini. Baik, sebelum kita ngobrol panjang lebar, boleh sedikit Ibu Ida memperkenalkan diri kepada Sobat Pokem dan netizen dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Oke. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah, ini sahabat Pokem ya namanya. Ya, Pokem. Pokem. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Idayanti. Oke. Jabatan kebetulan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini adalah penyelenggara zakat dan wakaf. Oke, udah berapa lama nih? Udah dari tahun 2012 ya. Oh, tapi cukup lama. nomenklaturnya berbeda. Oh. Kalau dulunya di situ adalah penyelenggara syariah. Nah, pada tahun 2021 diganti menjadi penyelenggara zakat dan wakaf. Oh, tapi kurang lebih tugasnya sama. Beda. Beda ya? Beda. Oh, beda. Oke, baik. Nah, kalau kita ngomongin penyelenggaraan zakat dan wakaf, tentunya ada bagian tersendiri di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini. Nah, kalau kita ngomongin bagian tersendiri atau seksi tersendiri di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin, apa sih yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari penyelenggaraan zakat dan wakaf di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini? Di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini ada salah satu seksi ya, namanya yaitu penyelenggara zakat dan wakaf. Yang mana penyelenggara zakat dan wakaf ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2019 itu menyatakan bahwa penyelenggara zakat wakaf ini bertugas untuk melakukan bimbingan teknis, pengelolaan data dan pelayanan informasi serta penyusunan dan pelaporan khusus di bidang zakat dan wakaf. Zakat dan wakaf. Oke, kayaknya gambaran besarnya para netizen dan pemirsa Sobat Pokem juga udah tahu lah ya. Jadi pengelolaan zakat dan wakaf itu ya terkait dengan zakat dan wakaf ya. Tapi secara teknisnya ya. Oke, baik. Kalau kita ngomongin pengelolaan zakat dan wakaf di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini seperti apa sih, Bu? Untuk pengelolaan zakat Zakat. Pada tahun 2023, kalau tidak salah saya itu ya, pada bulan November, kita ada penandatanganan kerjasama dengan Basnas Kabupaten Merangin, yang mana poinnya ya, salah satu poinnya itu menyatakan bahwa pengelolaan zakat ini 50% dikelola oleh Basnas dan 50% dikelola oleh kita sendiri di kantor kita ini. Terus di kantor kita ini juga punya UPZ. UPZ apa itu? Pengumpulan zakat. Oh, pengumpulan zakat. Di sana ada ketuanya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya, dan juga ada anggotanya. Seperti itu ya, sudah terorganisasi benar ya. Baik. Nah, kita ngomongin juga tentunya tadi ada 50%. Bahwasanya 50% dikelola kita sendiri di kantor Kementerian Agama, terus juga 50% dikelola oleh Basnas. Nah, Basnas sendiri memang organisasi yang memang sudah diakui resmi ya tentunya oleh pemerintah. Nah, tentunya kita juga sangat percaya kepada Basnas untuk pengelolaan hal tersebut. Baik. Nah, ngomongin pendapatan zakat kira-kira tahun kemarin atau per tahun tuh kisaran berapa Ibu Ida? Khususnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini. Kalau untuk tahun kemarin perolehannya itu perolehannya rata-rata itu 20 sampai 25 juta per bulan. Per bulan. Kali-kali aja 12 bulan ya. Jadi cukup besar juga ya. Hampir 300 juta. 300 jutaan per tahunnya. Per tahun. Ya, itu untuk tahun 2023. Itu semuanya kita kelola sendiri. Bukan, kita serahkan ke Basnas semua. Ke Basnas semua. Pengelolaannya di Basnas semua untuk tahun 2023. Mulai tahun ini berarti ada 50% itu. Mulai nanggung sebenarnya. Tanggung. Di Desember 2023 sampailah saat ini. Itu pengelolaannya di 50% di Basnas dan 50% di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Karena kita saya sambung sedikit ya.
karena kita 50% tadi, Oke. kita kan punya satker nih, ada madrasah ya. Nah, jadi yang 25% kita kembalikan ke madrasah masing-masing. Madrasah lagi yang mengolah, seandainya di madrasah tersebut ada anak fakir miskin, atau anak yatim. Oke. Karena di pendistribusian ini kita mempunyai program, macam-macam program. Yaitu ada program Merangin Pintar, ada program Merangin Sehat. Nah, Merangin Peduli. jadi gini. Jadi pendapatan dari 50% untuk dikelola sendiri memang disalurkan. Ya. Ada bagian-bagian memang sudah ditunjuk ya. Nah, balik lagi ke pendistribusian. Tadi ngomongin pendistribusian. Pendistribusian ini sendiri apakah memang diperuntukkan dalam hal memang khusus di Kementerian Agama Kabupaten Merangin ataukah memang masyarakat luas pada saat pendistribusian? Ini seperti apa? Pada saat pendistribusian itu kita kan sebagai muzaki gitu kan, orang yang berzakat, termasuk pegawai, semua pegawai di lingkungan kantor Kementerian Agama. Nah, pada saat kita mendistribusikan kepada mustahik yang berhak menerima, nah itu kita kembalikan lagi kepada teman-teman yang telah berzakat tadi, kira-kira punya nggak, ataukah pas penyaluran anak yatim minta 1 nama atau 2 nama gitu anak yatim, atau fakir miskin, atau tetangga atau keluarga yang terdekat dengan kita. Karena zakat itu kan lebih baiknya orang yang terdekat tentunya, iya betul, itu yang disalurkan. Ya, itu pendistribusian yang itu kita lakukan. Pendistribusian itu setahun berapa kali? Nah, untuk dari Januari ya, kita baru melakukan pendistribusian pada HAP 1 kali, ulang tahun kantor Kementerian Agama ya, pada tanggal 3 Januari yang lalu. Bulan Januari berarti ya. Setelah itu di Maret pas menyambut bulan Ramadan. Intinya pada saat bulan suci Ramadan ya, kadang-kadang bulan suci Ramadan kan nggak mesti di Maret tapi, gitu ya. 2 kali itu sebelum bulan Ramadan kita melaksanakan pendistribusian sembako. Sembako. Baik. Sembako. Terus pada saat bulan Ramadan itu di peringatan Nuzul Quran. Terus juga pada saat mau masuk hari raya. Nah, kemarin kebetulan kita memasuki bulan Muharram ini. Pada 10 Muharram kemarin, itu tanggal 7 bertepatan dengan tanggal 17 Juli Lebaran yatim ya kata orang itu ya. Itu dilaksanakan Lebaran yatim. Itu juga melakukan pendistribusian pada saat itu. Itu di seluruh Indonesia. Serentak ya. Serentak secara serentak. Nah, alhamdulillah pada saat Lebaran yatim kemarin kita bisa mendistribusikan sebanyak 150 paket peralatan sekolah untuk anak yatim. Ya. Tentunya juga bukan dikelola sendiri tadi ya, maksudnya ada organisasi seperti Basnas gitu ya, atau mungkin ada yang lain, mungkin dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat mungkin ada. Yang untuk Lebaran yatim kemarin, khusus di kantor kita sendiri. Kita sendiri ya. Kita punya unit pengumpulan zakat tapi kan tidak terlepas dari Basnas. Kita tahu ada hubungan kerjasama yang baik antara Kementerian Agama dengan Basnas. Luar biasa. Dan serta seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Nah, kalau secara serentak karena 10 Muharram itu adalah peringatan Lebaran yatim. Iya, luar biasa. Tentunya juga pendapatan zakat juga sangat luar biasa ya. Alhamdulillah juga kita berdoa ya, penyaluran juga tepat ya, terus tepat sasaran dan juga ini tentunya bisa yang selama ini tingkat perekonomiannya sangat jomplang mungkin bisa membantu lah setidaknya ya orang-orang yang memang membutuhkan dalam hal yaitu tadi gitu ya. Dari pendistribusian ini juga zakat ini sangat penting dalam membangun Indonesia ini ya. Nah tadi kita sudah banyak bicara tentang masalah zakat. Nah kalau kita ngomongin wakaf nih, bagaimana di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin Ibu Ida? Untuk wakaf ya. Pada waktu beberapa tahun yang lalu, tepatnya di bulan Desember, tanggalnya saya lupa ya, tahun 2021, itu kita Kementerian Agama, Menteri Agama. Berarti untuk seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia dan Menteri Agraria kalau dulu ya Badan agraria Pertanahan yang sekarang Badan Pertanahan itu kita melaksanakan penandatanganan MOU untuk usus sertifikasi tanah wakaf itu seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau ada misalnya masyarakat yang ingin berwakaf, nah itu langsung ada semacam pembuatan akta ikrar wakaf. Nah, akta ikrar wakaf ini atau biasa disebut AIW ya. Itu pelaksanaannya di kantor KUA.
kecamatan masing-masing. Nah, setelah dari kantor kecamatan KUA, nah boleh langsung ke kita di ruangan zakat wakaf. Nah, nanti kita akan minta rekomendasi berdasarkan akta ikrar wakaf tersebut ke kepala kantor. Nah, akan kita teruskan ke pertanahan. Nah, itu alhamdulillah di MOU itu Rp0. Rp0 tidak ada biaya. Tidak ada biaya sama sekali. Apakah butuh ke notaris juga atau seperti apa? Tidak. Enggak. Kalau biasanya kan kalau kita proses namanya peralihan hak tanah biasanya kan melalui kantor notaris atau apa. Ini langsung ya? Langsung ya. Ini pun dengan syarat tidak ada permasalahan ya. Misalnya orang yang mewakarkan tanah tersebut sudah disetujui oleh pihak keluarga, saudara, waris segala macam ya. Segala macamnya untuk diserahkan pengelolaannya ataukah itu untuk kebutuhan keagamaan, masjid misalnya atau madrasah, tempat-tempat ibadah lah ya, atau tempat pemakaman gitu kan. Nah, itu biasanya langsung diproses sama Badan Pertanahan. Alhamdulillah itu tanpa biaya gitu. Baik. Nah, itu dia tadi. Bahwasanya bagi masyarakat yang mungkin ingin mewakafkan ya, bersedekah atau mewakafkan gitu ya. Kita sudah ada membuat sedikit MOU, bukan sedikit sih, membuat MOU kepada kementerian. Nah, kementerian kalau dulu agraria, kalau sekarang PUPR ya? Bukan PUPR apa? ATR BPR. Oh ya, maaf. Agraria. Oh ya, maaf. Nah, itu dia bahwasanya bagi Anda insya Allah segala sesuatu dipermudah ya, asal memang tidak ada sengketa misal tanah tersebut, terus juga memang telah disetujui ya oleh yang punya tanah dan juga oleh ahli waris, dan insya Allah semua urusan bisa dipermudah. Dan juga nanti bahwasanya tadi sudah dijelaskan bahwasanya kita datang ke kantor KUA kecamatan daerah tempat tanah itu ya. Setelah nanti dilakukan verifikasi data dan segala macamnya, langsung nanti datang ke kantor Kementerian Agama dimanapun lah pokoknya ya, bukan hanya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin gitu ya. Langsung saja bisa kita proses, nanti kita bisa kasih rekomendasi gitu ya. Terus juga nanti bisa insya Allah bisa dilakukan secepatnya proses pendataan atau apa ya, sertifikasi agak repot saya ngomongnya ya, sertifikasi tanah wakaf tersebut. Nah, kalau kita ngomongin wakaf juga, kalau sedekah gimana? Ada misalnya ada ya orang yang pengen sedekah dalam hal ya itu masuk ke wakaf ya, atau seperti apa? Sedekahnya berupa apa? Ya, enggak berzakat kayak mal gitu, harta dan segala macam ingin mensedekahkan gitu. Itu tetap menerima atau dianjurkan ke Basnas atau seperti apa? Boleh. Kalau kita di UPZ ini sebenarnya bisa, tapi kita tetap meneruskan ke Basnas. Karena pengelolaannya itu lebih baik melalui badan yang resmi ya. Tentunya. Tentu kita punya Badan Amil Zakat khusus di Kabupaten Merangin. Baik. Nah, ini dia ya, mungkin Anda mempunyai harta yang lebih gitu ya. Kadang-kadang pengen bersedekah tapi nggak tahu kemana, takut nggak tepat sasaran gitu ya. Kita bahwasanya sudah ada gitu ya kerjasama dengan Basnas tentunya. Insya Allah harta ataupun sesuatu yang Anda sedekahkan itu akan tepat sasaran gitu ya. Insya Allah juga bermanfaat untuk yang membutuhkan tentunya. Jadi jangan takut. Baik. Panjang lebar kita ngomongin ya. Yang sekali lagi Sobat Pokem dan netizen seluruh pemirsa yang pengen bertanya silakan di kolom komen di bawah gitu ya. Ataupun ingin kritik dan saran silahkan juga. Baik, terakhir Ibu Ida mungkin closing statement atau pesan untuk seluruh masyarakat ataupun apa gitu, boleh? Baiklah. Saya mengajak ya, menghimbau atau mengajak khususnya semua masyarakat Merangin bagi sebenarnya zakat ini wajib menunaikan zakat, karena sebagian dari penghasilan kita, khususnya kita yang di kantor ini kan zakatnya itu zakat profesi, zakat penghasilan, ada hak orang lain. Untuk itu saya mengajak, marilah kita sama-sama menunaikan zakat untuk membersihkan harta kita. Tentunya. Mudah-mudahan dengan kita berzakat kita sehat. Betul. Ya. Hidup kita lebih berkah ya. Berkah. Yang kita cari berkah ya. Berkahnya itu betul ya. Kadang penghasilan banyak itu merasa kurang aja. Mungkin di situ kurang berkahnya di situ ya. Banyak orang kayak gitu. Nah, itu dia. Bukan kita menggurui enggak gitu ya, tapi memang ini perintah agama gitu ya, bahwasanya ada harta orang lain
pada saat memang harta kita berlebih gitu ya. Itu. Baik. Terima kasih Ibu Ida. Udah panjang lebar ngobrol pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita di kesempatan kita bisa ngobrol lagi tentunya dengan topik-topik yang lainnya. Oke, tetap sehat terus Ibu Ida. Tentunya kita berharap bisa ketemu lagi ya, dan juga sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bu Ida ya. Oke, dan Sobat Pokem, itu dia tadi sedikit perbincangan kita bersama Ibu Idayanti, penyelenggara zakat dan wakaf di kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini. Banyak ilmu yang kita dapatkan, banyak informasi yang kita dapatkan. Tentunya ini akan membuat Anda lebih mengetahui lagi ya tentang zakat wakaf, terus juga kemana penyaluran zakat wakaf itu ya, badan yang udah resmi kita kerjasama tentunya. Jadi Anda tidak perlu ragu lagi. Nah, langsung saja, boleh langsung ke Basnas atau ke sini juga boleh ya, bebas ya. Kita tidak melarang Anda untuk ke Basnas atau harus ke sini, nggak, bebas ya. Itu dia. Dan tentunya sekali lagi buat Sobat Pokem, para pemirsa dan netizen, jangan lupa subscribe channel kita, terus juga like dan share, oke? Dan komen, jangan lupa juga kritik dan saran kita tungguin untuk membangun kita menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Fajri undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.